Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Tolong. Bapak Ibu, saya ingat sekali dulu di TV itu ada acara TV tentang tadi Julia tolong. Jadi kayak semacam eksperimen sosial. Ada orang pura-pura jadi orang yang susah, terus minta tolong kepada orang yang ada di jalan. Bisa jadi. Dan yang menarik adalah ketika misalnya ada di si kru TV ini pura-pura jadi pemulung gitu kan, terus dia butuh uang atau apa gitu. Nah, yang menarik adalah yang nolong si pemulung ini justru bukan orang yang punya kendaraan motor, mobil, malah justru orang yang sama-sama susah sama pemulung. Kenapa ya? Karena rupanya menolong itu rupanya bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang kemampuannya di atas kita. Orang yang lebih dari kita akan menolong yang lebih susah. Enggak. Yang sesama pun bisa saling nolong. Kenapa? Karena dia merasakan apa penderitaannya. Jadi ketika saya minta uang mau buat anak saya sekolah nih, butuh 15.000. 15.000 loh, kecil loh. Tapi dikasih sama si pemulung yang satunya. Oh iya nih Pak, buat Bapak aja untuk bantu-bantu gitu loh. Bapak nggak perlu, ya saya juga masih butuh sih, tapi kayaknya lihat Bapak gerobaknya lagi rusak, Bapak lebih butuh buat anak Bapak. Jadi kalau kita merasakan penderitaannya sama, maka kita baru tahu. Nah, Kristus datang ke dunia untuk merasakan hal yang sama, sehingga ketika Tuhan menolong kita, kita tahu pertolongannya itu karena Tuhan tahu perasaannya kita. Dia tahu rasanya sakit, dia tahu rasanya miskin, dia tahu rasanya hidup dalam godaan, dan dia bisa lewati itu dalam kemanusiaannya seutuhnya. Maka kita juga akan ditolong Tuhan. Mari bersama-sama kita awali dengan pujian Kidung Jemaat 28, Ya Yesus tolonglah. Kidung Jemaat 28, Ya Yesus tolonglah. Ya Yesus tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai lastar-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami. Kami adalah orang-orang yang lemah, dan kelemahan kami seringkali bukan karena kekurangan atau karena orang lain. Seringkali karena diri kami, Tuhan. Dan seringkali kelemahan-kelemahan diri ini yang rasanya bahkan menurut kami susah juga kami lepaskan bahkan ketika Tuhan sudah tolong. Sehingga mampukan kami untuk kuat, berdamai dengan kelemahan, dan kami percaya pertolongan Tuhan nyata dari firman Tuhan yang akan kami baca. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita buka sama-sama 1 Raja-Raja 12, 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 11. 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 Dengarkanlah sabda Tuhan. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab dia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo, maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulnya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu. Tetapi ia menjawab mereka, Pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku. Lalu pergilah rakyat itu.
Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita mendapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pendeta dan romo. Kemarin saya lagi beberapa kali setelah ketemu Romo Hilman di Bunda Maria, terus ngobrol sama orang Katolik di Kuningan. Terus beberapa kali saya interaksi sama orang Katolik, entah kenapa gitu ya. Terus saya juga beberapa kali juga sedang baca-baca buku spiritualitas Katolik, Ortodoks, Koptik, Protestan. Pokoknya lagi belajar lah tentang spiritualitas. Nah, yang menarik, orang Katolik itu punya Bapak Ibu namanya sakramen pengakuan dosa. Sakramen pengakuan dosa. Jadi kalau Protestan kan sakramen cuma dua, baptis sama perjamuan kudus. Kalau orang Katolik itu Ortodoks, pokoknya gereja-gereja selain Protestan itu punya 7. Salah satunya sakramen pengakuan dosa. Nah, sakramen pengakuan dosa itu apa? Kalau Bapak Ibu pernah lihat di TV-TV itu atau di film-film, ada ruangan bilik gitu, terus ada romonya satu, terus ketutup bilik nggak kelihatan, sebelahnya tuh jemaat datang terus dia cerita pengalaman dan mengaku dosa. Nah, Bapak Ibu, apa bedanya sakramen pengakuan dosa sama pastoral? Ya, orang Protestan. Saya kadang-kadang iri sama Romo tuh. Kenapa? Karena kalau pastoral Protestan, kita itu cuma dengar keluh kesah jemaat. Bahkan kami diajarkan di kampus tidak boleh ngasih jawaban dan solusi. Kenapa? Karena jawaban dan solusi itu sebenarnya Bapak Ibu bisa temukan sendiri. Bapak Ibu cuma butuh diingatkan dan dikuatkan. Itu aja. Jadi misalnya, aduh saya harusnya ngadepin anak saya gimana ya? Bapak Ibu tahu jawabannya. Cuma karena masalah banyak, kepalanya ribet, benangnya kusut. Nah, pendeta cuma bantu meluruskan dan akhirnya bisa mengambil keputusan. Nah, tapi kenyataannya seringkali orang cuma curhat, ngegibah orang, nyalahin orang, habis minta didoain. Udah. Itu yang sering saya alami baik di Jemaat Sindang maupun yang pernah saya layani di Surabaya dan Semarang. Tuh, kalau di Katolik, Bapak Ibu, masalah apapun, mau masalah sama orang, mau dibuat sama orang lain, orangnya tetap minta ampun dosa. Romo, saya minta ampun kepada Romo dan Tuhan karena saya sudah kurang sabar menghadapi orang yang menyebalkan ini. Kira-kira bedanya apa Bapak Ibu? Beda. Kalau orang di Katolik, dia curhat habis itu minta ampun. Kalau orang Protestan ini yang masih saya sering malu, udah curhat, nyarahin orang, terus minta didoain lagi keputusan yang salah itu. Nah, ini yang terjadi sama Rehabeam nih, Rehabeam bacaan kita. Penerusnya Salomo, ketika Salomo udah gak ada, dia menjadi orang yang lebih suka mendengarkan masukan-masukan yang menyenangkan hatinya. Jadi kalau masukan itu menyenangkan hatinya dia dengar, kalau enggak suka dia. Contoh kan Yerobeam ini nggak ada hubungan saudara ya. Ya sebenarnya kalau masih dibilang saudara yang satu suku lah, Israel. Tapi Yerobeam ini adalah anak Nabat dan dia ini adalah orang yang diutus sama Salomo untuk memimpin keturunan-keturunan Yusuf yang ada di Mesir gitu. Nah pokoknya intinya utusan lah gitu. Terus setelah dia sampai sana hubungannya sempat selek juga, kurang baik. Nah tahu Daud udah nggak memimpin dia, Salomo udah nggak memimpin, diutus Salomo bukan Daud, Salomo. Dia kembali, ya kan, dia balik lagi ke Israel, dia tinggalin di wilayah Israel Utara.
Nah, orang saudara pada ngeluh tuh, ini gini 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 gini, yang di Mesir juga, ini gini 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 gini. Kita ngomong yuk sama Rehabeam minta dikurangin bebannya. Yang lain ada yang kan udah ada masukan nih dari penasihat raja. Ini aja udah kurangin, kasihan. Kalau kamu pengen umat kamu makin loyal, makin setia. Terus ditanya lagi sama besti-bestinya, sahabat-sahabatnya. Nggak usah, lebih banyak aja, enak banget mereka gitu kan. Kalau mereka nggak ada juga nggak apa-apa, mereka mati juga nggak pengaruh apa-apa ke bangsa kita gitu. Akhirnya didengar sahabatnya. Hal-hal yang menyenangkan yang didengar. Bapak Ibu, sebenarnya ini harapan ya ke depan kita sebagai orang Kristen. Kalau Bapak Ibu nanti sempat pastoral lagi sama saya atau sama pendeta siapapun lah, atau sama cerita sama sahabat ya, pastoral tuh nggak berbagi tuh nggak cuma sama pendeta, sama teman juga boleh. Tapi cobalah belajar mendengarkan nasihat yang sulit buat kita, yang bertentangan sama kita. Coba didengar. Karena kadang-kadang dan bahkan sering kali nasihat yang bertentangan sama yang kita mau justru yang lebih benar, lebih baik, jauh lebih baik. Kalau nasihat-nasihat yang enak-enak, nyaman di telinga, gampang gitu, itu biasanya membuat kita justru malah jatuh makin jauh. Gitu. Dan cobalah ketika kita berbagi, kayaknya saya salah juga deh. Saya harus minta ampun ya sama Tuhan. Coba habis ngomongin orang atau habis curhat, bisa nggak diakhirnya dengan minta ampun gitu. Minta ampun sama Tuhan, saya nih walaupun saya ngadepin anak saya nih yang salah, tapi saya merasa saya sudah menjadi orang tua yang kurang baik mendidik. Walaupun saya merasa teman pelayanan saya yang salah, tapi saya ternyata masih kurang baik dan melukai orang itu gitu, sampai dia akhirnya jadi orang menyebalkan. Dicoba tuh. Karena kalau nggak kita kayak Rehabeam, apa dampaknya Rehabeam bikin pecah? Akhirnya orang yang mendukung Yerobeam, udah utara pisah aja kita ditindas terus seperti ini. Kita kayak nggak dianggap saudara, cuma dianggap budak, padahal kita darahnya sama. Padahal Yerobeam udah minta tolong sama Rehabeam, aduh tolong. Kami janji jadi hamba. Bahkan dia bilang, kamu gak usah nganggap saya saudara, nganggap saya budak aja, tapi minta tolong dikurangin. Coba, itu sesusah apa sih? Kalau bukan karena Rehabeam nih gengsinya luar biasa. Gengsi tuh yang sering kali membuat orang tidak mengaku dosa. Jadi saya merasa bahwa ternyata orang Protestan tuh gengsinya lebih tinggi daripada orang Katolik. Malu pisan. Saya bisa-bisanya orang Protestan ini kalah gitu sama orang Katolik. Kok bisa-bisanya kita nih lebih gengsi? Memalukan. Orang Kristen tuh harusnya, Protestan lebih menggambarkan Kristus, kita harusnya jangan kalah soal mau mengakui dosa tuh sama orang Katolik. Jangan kalah kita. Kita kan Martin Luther kan kritik Katolik, maka kita keluar dari Katolik. Harusnya kita membuktikan tiap minggu ada pengakuan dosa. Bahkan kita pengakuan dosanya udah jadi wajib loh, udah bukan pilihan. Tapi ternyata mengakui dosa itu kita ampun, masih jauh. Semoga hari ini kita jadi orang yang mampu mengaku dosa. Ya, akui dosa di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Gak usah gengsi-gengsi. Kenapa sih gengsi? Emang harganya dibeli sama siapa sih? Kita kan udah dibeli lunas sama Tuhan Yesus. Kalau kita masih gengsi, berarti kita sudah tidak mau ditebus sama Tuhan. Saya bisa nembus diri saya sendiri, harga saya mah mahal. Mari sama-sama kita akui di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Kalau kita ada dosa yang pernah kita lakukan, ada yang mungkin kita belum sampaikan, akuilah. Maka pengampunan dan juga pemulihan akan kita rasakan. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini, mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang mampu mengakui dosa kami. Kami serahkan kehidupan kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.